Ini adalah penampakan dari teras Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kota Tua Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Aguswin Purbalingga. Saat ini saya bersama mantan akan mengajak sahabat berjalan-jalan memasuki Museum Sejarah Jakarta di Kota Tua, atau bisa disebut juga Museum Fathahillah. Jadi alamat resminya Museum Fathahillah terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat, atau berada di dalam kawasan Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta sendiri tempatnya sangat mudah untuk disinggahi karena kebetulan ada halte bus yang berada di dalam kawasan Kota Tua, halte bus Transjakarta. Museum Fathahillah dulunya merupakan gedung Balai Kota Batavia. Bangunan ini didirikan pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Mengunjungi Museum Sejarah atau Museum Fathahillah, mau nggak mau kita sedikit membuka sejarah lama. Pada tahun 1620 didirikan pertama kali sebuah balai kota di Batavia, di timur Kali Besar. Bangunan ini bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi melawan serangan dari pasukan Sultan Agung pada 1626. Untuk menggantikannya, tahun 1627 dibangunlah kembali balai kota ini di atas perintah Gubernur Jan Pieterszoon Koen. Tahun 1628 kondisi balai kota sudah memburuk akibat ketidakseimbangan tanah di Batavia serta beratnya bangunan, membuat bangunan gedung ini perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Lalu diputuskan pada tahun 1797 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn, gedung ini dibongkar dan dibangun ulang. Peresmian balai kota ketiga pun dilaksanakan pada 10 Juli 710. Selama 2 abad, bangunan ini dijadikan kantor administrasi Kota Batavia.
Selain itu, bangunan ini digunakan sebagai Volksvanskapenen atau Dewan Kota Praja, serta Raad van Justitie atau Dewan Pengadilan. Di akhir abad 19, kota Batavia mulai meluas hingga ke wilayah selatan. Oleh sebab itu, kedudukan kota Batavia pun ditingkatkan menjadi Gemeente Batavia atau Kota Madya. Akibatnya, aktivitas di balik kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang dan dipindahkan lagi ke Koningsplein Zuid pada 1919. Pada 1942, masa pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon atau Kekaisaran Jepang. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, bangunan ini digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampai tahun 1961, sempat digunakan sebagai kantor Komando Militer Kota 1 dan kemudian digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 1970, bekas bangunan balai kota Batavia ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada tanggal 30 Maret 1974, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin merenovasi ulang gedung tersebut dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Di dalam Museum Sejarah Jakarta dapat ditemukan objek-objek seperti perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad 17 sampai 19, keramik, gerabah, dan batu prasasti. Objek-objek ini dibagi menjadi beberapa ruang, seperti ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahilah, ruang Sultan Ageng, dan ruang Batavia. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahilah yang dulunya digunakan sebagai balai kota atau pusat pemerintahan VOC, di lantai bawah tanahnya terdapat sebuah penjara bawah tanah. Sebuah penjara yang dulu banyak dipakai untuk menahan pejuang-pejuang Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Untung Suropati, dan lain-lain. Ruang penjara itu begitu gelap dan minim ventilasi. Makanya tidak sedikit orang-orang yang meninggal di dalam ruang penjara bawah tanah itu. Ada video tersendiri yang bisa sahabat saksikan, walaupun singkat, video yang mengulas soal penjara tanah. Maksudnya penjara bawah tanah, sahabat. Selain itu juga ada video yang mengeksplorasi perjalanan mengelilingi kota tua maupun kali besar dalam video terpisah.
Sahabat bisa melihat sendiri di video-video berikutnya. Selain di dalam, di luar museum pun ada benda bersejarah yang berada di luar museum. Salah satu contohnya adalah meriam Si Jagur. Meriam ini merupakan peninggalan dari Portugis, namun ketika Portugis meninggalkan Indonesia, meriam Si Jagur pun diambil alih oleh Belanda. Meriam seberat 3,5 ton ini memiliki bentuk yang aneh di ujungnya, sebab terlihat seperti simbol persetubuhan. Bahkan konon katanya jika seorang wanita memegang meriam ini maka ia akan hamil. Itulah mengapa banyak pasangan yang sudah lama menanti anak beramai-ramai menziarahi meriam Si Jagur ini. Anehnya hal ini banyak dipercaya warga karena beberapa pasangan suami istri terbukti memiliki buah hati setelah berziarah ke Si Jagur. Namun itu dulu, sebelum Jagur dipindahkan. Pada tahun 1974 akhirnya meriam Si Jagur dipindahkan ke dalam Museum Kota Fathahillah, setelah sebelumnya diletakkan di Jembatan Kota Intan dan Museum Wayang. Ada juga patung Dewa Hermes. Mungkin Anda sudah mengenal ya sosok Dewa Hermes dalam mitologi peradaban Yunani. Dewa Hermes merupakan anak dari Dewa Zeus dan Maya. Ia digambarkan sebagai sosok lelaki berbadan tegap dan dapat diandalkan untuk menyampaikan berita. Kekerenan Dewa Hermes ini pun menginspirasi Giovanni Bologna untuk membuat patungnya. Kemudian patung itu tersebut dibeli oleh pengusaha Jerman yang berpindah menjadi warga negara Belanda. Ia memiliki usaha di Hindia Belanda atau Indonesia dan membawa patungnya ikut serta ke sini. Setelah akan pulang ke negerinya, pengusaha tersebut memberikan patung Dewa Hermes ke pemerintah Belanda untuk memperindah kota Batavia. Zaman pun berlalu. Kini pengunjung dapat melihat patung Dewa Hermes ini di taman belakang Museum Kota Tua. Akhirnya sampai di sini perjalanan kita hari ini, perjalanan saya bersama mantan, perjalanan kita di Museum Kota Tua. Untuk perjalanan edisi Kota Tua ini saya membuat beberapa video, antara lain video penjara bawah tanah, video yang mengeksplor Kota Tua itu sendiri, video tentang halte Kota Tua, dan video tentang kali besar yang berada di samping Kota Tua. Kepada sahabat yang menyukai video ini, saya persilahkan komen, like, dan share. Dan kepada sahabat yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe. Kepada sahabat yang ingin memberi masukan, silahkan komen di kolom yang sudah tersedia. Akhirnya
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.